Rudal militer Rusia serang gudang senjata asing Ukraina di Donbas hingga hancur lebur. Gudang senjata kiriman Amerika Serikat dan negara-negara Eropa di Ukraina yang berada di dekat Odessa diserang oleh pasukan Rusia. Penyerangan ini terjadi pada Sabtu 23 April, lalu menggunakan rudal yang diluncurkan ke gedung tersebut. Bahkan pasukan Rusia juga melanjutkan serangannya di pabrik baja raksasa Mariupol. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 25 April, diketahui serangan ini dilakukan dengan rudal presisi tinggi. Angkatan bersenjata Rusia dengan rudal presisi tinggi dan jarak jauh hari ini melumpuhkan terminal logistik di lapangan terbang militer dekat Odessa, tempat sejumlah besar senjata asing yang dikirim oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa disimpan, katanya. Serangan itu termasuk di antara dua lokasi militer Ukraina yang menjadi sasaran rudal Rusia pada Sabtu lalu, termasuk 3 gudang senjata dan amunisi di dekat Ilykiovka dan Kramatorsk, lanjut Kemenhan Rusia. Selain itu, pesawat-pesawat tempur Rusia melakukan serangan di 79 lokasi militer, termasuk 16 gudang senjata dan bahan bakar yang diserang oleh Rusia. Di sisi lain, Rusia juga melanjutkan serangan di pabrik baja raksasa Azovstal Mariupol. Diketahui serangan itu dilakukan beberapa hari setelah Moskwa menyatakan kemenangan di kota selatan Ukraina, di mana Rusia mengatakan pasukannya tidak perlu mengambil alih pabrik itu. Pabrik baja raksasa Mariupol digunakan sebagai benteng pertahanan terakhir pasukan Ukraina di kota pelabuhan tersebut. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan tentara negaranya tidak siap memecat pengepungan kota Mariupol. Namun ia mengatakan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin telah mengunjungi Kiev pada Minggu 24 April. Dikabarkan kunjungan itu untuk membahas jenis senjata yang dibutuhkan Ukraina guna memerangi invasi Rusia. Segera setelah kami memiliki lebih banyak senjata, segera setelah ada cukup banyak, percayalah kami akan segera merebut kembali wilayah ini atau itu, yang untuk sementara diduduki, kata Zelensky. Pemerintah Presiden AS Joe Biden belum mengkonfirmasi rencana perjalanan Blinken dan Austin ke Ukraina. Kementerian Luar Negeri dan Pentagon juga menolak berkomentar. Sebagai informasi, serangan di Mariupol adalah pertempuran terbesar dalam perang Rusia-Ukraina. Perang ini telah berkecamuk selama berminggu-minggu. Rusia berusaha merebut Mariupol karena dianggap penting. Terlebih dalam upayanya menghubungkan wilayah Donbas di timur dengan Crimea, semenanjung Laut Hitam yang direbut Moskwa pada 2014. Rusia melancarkan berbagai serangan terhadap instalasi kereta api dan bahan bakar yang berlokasi jauh di dalam wilayah Ukraina Senin 25 April. Serangan jarak jauh ini merupakan upaya Moskow untuk menggagalkan langkah Ukraina dalam mengumpulkan stok senjata untuk pertempuran. Melansir dari API, pada Senin 25 April, Rusia memberikan titik fokus daya tembaknya di tempat lain. Rudal dan pesawat tempur Rusia menyerang jauh di belakang garis depan. 5 stasiun kereta api di Ukraina, tengah dan barat terkena serangan, 1 pekerja tewas, ujar Alexander Kamyskin, Kepala Jawatan Kereta Api Negara Ukraina, seperti dikutip dari API. Peluncuran tersebut termasuk serangan rudal di dekat Lviv, kota barat dekat dengan perbatasan Polandia yang telah dipenuhi pengungsi Ukraina yang melarikan diri dari pertempuran di tempat lain di seluruh negeri. Militer Rusia mengatakan telah mengenai 423 target di Ukraina sepanjang Minggu 24 April malam, termasuk posisi benteng dan konsentrasi pasukan Ukraina. Sedangkan jet tempur Rusia menghancurkan 26 lokasi militer Ukraina, termasuk pabrik bahan peledak dan beberapa depot artileri. Sebagian besar pertempuran fokus di wilayah Donbas, di mana pasukan Ukraina terkonsentrasi, termasuk separatis yang didukung Moskow menguasai beberapa wilayah sebelum perang. Sejak gagal merebut Kiev, Rusia bertujuan ingin mendapatkan kendali penuh atas jantung industri Ukraina di wilayah timur. Lansir AFP Senin 25 April. Polisi Nasional Ukraina mengatakan 2 gadis berusia 5 dan 14 tahun tewas dalam penembakan di kota Oktyabrtye, bagian dari kawasan industri. Pasukan Rusia meluncurkan serangan udara baru di pabrik baja Mariupol, di mana sekitar 1.000 warga sipil berlindung bersama dengan sekitar 2.000 pejuang Ukraina. Pabrik baja Azovstal, tempat para pembela bersembunyi, adalah sudut terakhir perlawanan di kota yang telah diduduki Rusia. Pejabat Ukraina telah berulang kali menekankan perlunya mengevakuasi warga sipil Mariupol, termasuk dari pabrik baja. Mariupol telah menyaksikan pertempuran sengit sejak dimulainya perang karena lokasinya di Laut Azov. Ukraina bakal kehilangan pelabuhan vital, membebaskan pasukan Rusia untuk berperang di tempat lain, sehingga memungkinkan Moskow untuk membangun koridor darat ke semenanjung Crimea yang direbutnya dari Ukraina pada tahun 2014. Mikhailo Podolyak,
Penasihat presiden lainnya men-tweet militer Rusia menyerang pabrik dengan bom berat dan artileri sambil mengumpulkan pasukan dan peralatan untuk serangan langsung. Selama pidato Sabtu 23 April, Zelensky menuduh Rusia melakukan kejahatan perang dengan membunuh warga sipil, serta mendirikan kem-kem penyaringan di dekat Mariupol bagi mereka yang mencoba meninggalkan kota. Dia mengatakan orang-orang Ukraina, banyak dari mereka anak-anak, dikirim ke daerah-daerah di bawah pendudukan Rusia atau ke Rusia sendiri, seringkali sampai di Siberia atau Timur Jauh. Klaim tidak dapat diverifikasi secara independen, tapi itu diulang oleh anggota parlemen Ukraina Yevhenia Kravchuk di This-Week ABC. Mereka telah menarik orang-orang ini dari Mariupol. Mereka dimasukkan ke kamp penyaringan itu semacam sesuatu yang tidak mungkin terjadi di abad ke-21, kata Kravchuk. Komandan Marinir Ukraina, situasinya memburuk dengan cepat. Pasukan Rusia berusaha menyerbu pabrik baja Azovstal yang dikuasai Ukraina di kota tenggara Mariupol yang terkepung pada Minggu, kata para pejabat Ukraina. Meskipun ada komentar Presiden Rusia Vladimir Putin pekan lalu bahwa kompleks itu tidak perlu diambil alih, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina menulis di Facebook pasukan Rusia menembak dan melakukan operasi ofensif di daerah Azovstal, serta melakukan serangan udara terhadap infrastruktur sipil. Serhiy Volina, Komandan Pasukan Brigade Marinir ke-36 Ukraina di Mariupol, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan seorang anggota parlemen oposisi yang ditayangkan di YouTube pada hari Minggu, Rusia menyerang kompleks itu dengan pemboman udara dan artileri. Kami memiliki sangat banyak orang yang terluka. Beberapa sekarat, ini situasi yang sulit dengan senjata, amunisi, makanan, obat-obatan, situasinya memburuk dengan cepat, kata Volina berbicara dari lokasinya di pabrik, melansir Reuters 25 April. Sementara itu, Konstantin Ivasenko, pejabatnya ditunjuk sebagai wali kota Mariupol oleh Rusia, tetapi tidak diakui oleh Ukraina, membantah adanya pertempuran yang terjadi di kota itu, dalam komentar yang dilaporkan oleh outlet berita Rusia TASS pada hari Minggu. Reuters tidak dapat memverifikasi informasi Ukraina atau Rusia secara independen. Pabrik baja Azovstal adalah benteng utama Ukraina yang tersisa di Mariupol, sebuah kota yang telah mengalami pemboman berkelanjutan sejak dimulainya invasi Rusia pada 24 Februari. Sebelumnya pada hari Minggu, penasihat Presiden Ukraina Oleksiy Arestovych menulis di Facebook, pasukan Rusia berusaha untuk menghabisi para pembela Azovstal dan lebih dari 1.000 warga sipil yang bersembunyi di pabrik. Rusia membantah menargetkan warga sipil dalam apa yang disebutnya operasi militer khusus untuk demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina. Kemudian pada hari Minggu, Arestovych mengatakan dalam pidato video yang dirilis oleh kantor Presiden, Ukraina menawarkan kepada Rusia putaran negosiasi khusus yang akan diadakan di Mariupol untuk membahas nasib warga sipil dan pasukan Ukraina yang masih terjebak di kota itu. Negosiasi akan dimaksudkan untuk menetapkan gencatan senjata segera di Mariupol, koridor kemanusiaan beberapa hari, dan pembebasan atau pertukaran pejuang Ukraina yang terperangkap di pabrik Azovstal, terang Arestovych. Diketahui pasukan Rusia mengepung pabrik Azovstal pada awal Maret dan secara bertahap menguasai sebagian besar kota. Kamis lalu Presiden Putin menyatakan Mariupol telah dibebaskan dan secara terbuka mengatakan kepada Menteri Pertahanan Sergei Shoigu untuk membatalkan penyerbuan pabrik Azovstal guna menyelamatkan nyawa tentara Rusia. Sebagai gantinya, Presiden Putin mengatakan pabrik itu harus diblokir sehingga tidak ada seekor lalat pun yang bisa masuk atau keluar. Saya menganggap usulan penyerbuan zona industri tidak perlu, katanya kepada Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dalam pertemuan yang disiarkan televisi di Kremlin pekan lalu. Aku memerintahkanmu untuk membatalkannya, tegasnya. Tidak perlu naik ke katakombe ini dan merangkak di bawah tanah melalui fasilitas industri ini. Blokir kawasan industri ini sehingga seekor lalat pun tidak bisa masuk tandasnya. Menhan Shoigu memperkirakan 2.000 pejuang Ukraina masih berada di dalam pabrik. Presiden Putin meminta mereka untuk menyerah dengan mengatakan Rusia akan memperlakukan mereka dengan hormat. Tentara Rusia sering bertindak konyol dan membocorkan rencana serangan ke Ukraina jauh hari sebelumnya. Misi pasukan Vladimir Putin akhirnya mudah tersadap oleh intelijen Ukraina di jalur komunikasi yang tidak tertranskripsi. Itu terjadi ketika pasukan elit serangan udara VDV mencoba merebut bandara Hostomel, 30 mil di luar Kiev. Komunikasi pasukan Kremlin diketahui oleh SBU, sehingga sebelum mereka menyerang, tentara Ukraina sudah menunggu. Insiden itu pula yang membuat target Vladimir Putin merebut Kiev hanya 72 jam akhirnya gagal total. Tentara Moskow memang berebut beberapa kota di Ukraina, namun hal itu dianggap terlambat seiring mereka kehabisan amunisi dan pasukan makanan. Terbukti tentara Ukraina merebut kembali beberapa kota dan pasukan Rusia memilih mundur dari Kiev dan konsentrasi di Donbas. Kekonyolan tentara Moskow dalam alur komunikasi hingga bocornya misi tersebut diungkap oleh think tank Rusia yang disegani.